Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, segenap jemaat The Alliance Bible Church Timor Leste. Kita bersyukur pagi hari ini hanya kemurahan Tuhan. Kita masih dapat beribadah, memuji, menyembah Tuhan, dan juga sekaligus kita dapat mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan, biarlah Engkau memakai hamba-Mu untuk menjadi alat berkat di dalam tangan-Mu, dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Dan kami semua jemaat yang ada di berbagai tempat di Timor Leste boleh bersama-sama siap untuk merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dari Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai 4. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Pikirkan Perkara Surgawi. Pikirkan perkara surgawi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bulan yang lalu kita sama-sama di dalam satu tema, yaitu hidup tetap di dalam Kristus. Rasul Paulus menegaskan kembali kepada jemaat di Kolose bahwa mereka sudah menerima Yesus Kristus. Itu sebabnya mereka harus tetap di dalam Kristus. Dan mereka harus berakar, bertumbuh, dan bahkan dibangun di atas Kristus, dan hidup mereka melimpah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu yang kekasih, pada pagi hari ini kita secara khusus di dalam ayat yang pasal 3 ayat 1 sampai 4 ini memang ada bagian yang menjiwai seluruh perikop, khususnya mulai dari pasal 2 ayat yang ke-16 sampai dengan pasal 3 ayat 4 yang berbicara tentang bagaimana kita mencari perkara di atas atau hal-hal yang berkaitan dengan surga. Kehidupan rohani kita sebenarnya kehidupan yang sudah mengalami bagaimana kehidupan surgawi itu sudah kita miliki karena jaminan di dalam Yesus Kristus. Nah, apa yang kita dasari lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini hanya ditegaskan dengan apa yang menjadi pengalaman kita menjadi satu dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan secara khusus memang digambarkan dengan bagaimana pengalaman kita menjadi satu di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita mati bersama dengan Kristus, suatu kematian terhadap dosa, kehidupan yang lama, perbudakan dosa, dan kita bangkit bersama Kristus dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang hanya bagi Allah. Ya, dasar inilah yang menjadi landasan secara khusus kehidupan orang Kristen. Itu sebabnya kekristenan tidak sekedar berbicara sebuah agama, tetapi jauh kepada relasi yang semakin intim dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dari setiap orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kita menjadi orang Kristen kalau kita tidak mengenal Kristus, tidak mengalami
persekutuan dengan Kristus secara pribadi tidak ada artinya. Walaupun mungkin kita giat melayani, kita melakukan berbagai aktivitas rohani, tanpa Kristus tidak ada artinya. Nah, pagi hari ini secara khusus dikatakan pikirkan perkara surgawi. Dalam memikirkan perkara surgawi berdasarkan pengalaman rohani kita, kehidupan rohani kita secara pribadi dengan Kristus, ada dua hal yang akan menjiwai atau menguasai, memenuhi pikiran kita. Yang pertama adalah kematian Yesus Kristus, di mana ketika kita menjalani hidup di dunia ini, kematian Yesus Kristus itu menjadi bagian yang melekat dalam diri kita untuk menjadi kesaksian dan membawa kepada kita pikiran-pikiran yang sesuai dengan makna dan tujuan daripada kematian Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, di dalam pasal 2 ayat yang ke-20, Kolose pasal 2 ayat 20 dikatakan, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Memiliki pikiran perkara-perkara surgawi bukan berarti kita menjadi orang yang merenung, beraskese, bertapa, seolah-olah sudah kita tidak hidup di dunia, tidak bekerja. Bukan itu maksudnya. Kita masih ada di dunia, tetapi kita tidak lagi seperti orang-orang di dunia ini dalam cara berpikir kita. Satu hal, ketika kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita membawa pikiran kita secara khusus bagaimana Kristus itu sudah mati untuk dosa-dosa kita. Kematian Kristus itu kita tahu membebaskan kita dari berbagai perbudakan di dunia ini. Perbudakan dosa, hawa nafsu dan sebagainya yang membuat manusia itu takut dan bahkan dituduh dan bahkan selalu dihantui dengan penghukuman. Tetapi kita tidak lagi seperti itu. Orang yang bebas merdeka ini dalam arti tidak lagi diperhamba oleh roh-roh dunia, rupa-rupa peraturan, menjalankan ibadah bukan berdasarkan ritual-ritual, tetapi berdasarkan pribadi Yesus Kristus yang sudah memerdekakan kita dari dosa. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah mendengar bahwa kita dipanggil untuk merdeka. Kita bukan lagi menjadi hamba dosa yang memberikan diri kita melakukan dosa, tetapi sebaliknya pikiran kita bukan lagi kepada dosa. Nah, itulah yang pertama yang sangat penting Bapak Ibu. Kita bukan lagi orang yang suka dengan kejahatan, suka dengan dosa, suka dengan hal-hal yang di dunia ini yang dipenuhi dengan hawa nafsu. Apa yang terjadi dengan kehidupan orang Kristen? Dia hidup di dunia, tetapi dia memikirkan hal-hal tentang surga yang secara khusus di dalam kematian Kristus memberikan pengharapan, memberikan jaminan bahwa dia memiliki kepastian untuk kehidupan di surga itu. Bapak Ibu, perjuangan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah setelah kita percaya Kristus sebenarnya sesuatu anugerah yang sebenarnya Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kita. Karena ketika kita sudah merdeka dari dosa, kita dikatakan jangan lagi kamu melakukan dosa, tapi biarlah kamu hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup melaksanakan kehendak Tuhan. Pikiran ini yang harus kita bawa terus di dalam kehidupan kita di dunia ini. Nah, ketika kita menjadi milik Kristus, sudah ditebus dengan darahnya, kita tidak memikirkan kepuasan-kepuasan hidup di dunia ini. Kalau begitu kita tidak boleh punya barang, tidak boleh tinggal punya rumah dan sebagainya. Bukan itu maksudnya. Tetapi standar kepuasan kita bukan kepada materi. Materi ini semua sifatnya sementara. Tapi kepuasan sejati kita itu ada di surga.
di mana Kristus telah menyediakan tempat bagi kita. Nah, kita sudah melewati hal itu. Sekarang kita melangkah bahwa kematian Kristus tidak hanya sampai di situ, tetapi ada kebangkitan. Pikirkan perkara surgawi juga dilandasi dengan kebangkitan Kristus. Itu sebabnya mengapa kita pengakuan iman kita ketika kita menjadi anggota gereja dibaptis menggambarkan bahwa kita mati bersama Kristus dan kemudian bangkit bersama Kristus. Baptisan itu menjadi satu lambang bagi kita bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Kita sudah menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita. Dan hidup yang baru, kita bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Dan itu gambaran bahwa kita tidak lagi memberi diri kita untuk kehidupan yang lama. Yang kedua ini menandaskan kepada kita bahwa pikiran hal-hal tentang surga itu dilandasi dengan kebangkitan Kristus. Di dalam bacaan kita tadi secara khusus menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Pasal 3 ayat 1. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Di dalam pasal 3 ayat 1 sampai 4 ini semua berpusat kepada Kristus. Berdasarkan kebangkitan Kristus ini kita diarahkan untuk memikirkan perkara surga yang pertama digambarkan di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kita tahu dan kita percaya Yesus Kristus sudah mati. Dan kita juga tahu dan sudah percaya bahwa Yesus Kristus bangkit. Dan Yesus Kristus naik ke surga. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan memperingati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Dia sekarang ada di surga dikatakan. Dia dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara di atas di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Keberadaan Yesus Kristus ini memberikan satu sukacita bagi kita. Bahwa kita merindukan surga itu. Kita merindukan suasana surga itu. Kita juga berjuang dan bergumul mengejar hal-hal yang membawa kita kepada hidup sebagaimana sukacita surgawi yang kita miliki. Otoritas Yesus Kristus, kekuasaan, kemuliaan Yesus Kristus sudah terbukti. Dan bahkan inilah yang sedang kita rindukan di mana Yesus Kristus adalah Tuhan. Nama di atas segala nama, dia Tuhan di atas segala Tuhan. Di mana semua orang akan berlutut menyembahnya. Dan bahkan semua lidah mengaku dia adalah Tuhan. Kebenaran inilah yang menjadi satu sukacita dan semangat kita ketika kita merenungkan dan berpikir. Kita memang hidup di dunia yang sementara ini. Tapi satu kali kelak kita akan ada bersama dengan Kristus. Kemudian digambarkan juga dalam ayat yang ke-2. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ini sebenarnya selaras dengan apa yang dikatakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan Galatia 2 ayat 20. Bagiku hidup adalah Kristus dan itu juga dijelaskan. Hidup yang kuhidupi adalah hidup di dalam iman kepada anak Allah yang mengasihi aku. Dan ketegasan bagian ini juga menggambarkan bagaimana hidup kita sekarang bukan hidup kita lagi sendiri. Melainkan Kristus yang hidup di dalam kita. Apa yang digambarkan di sini? Dominasi dan hal-hal yang menguasai kita bukan lagi hal-hal dunia ini. Terus mungkin ada yang berkata, kan kita perlu makan, kita perlu uang, kita perlu... Semua itu adalah hal yang wajar. Tetapi bukan itulah yang menjadi tujuan dan bahkan mempengaruhi hidup kita. Kita bisa berjuang setiap hari, bekerja, melakukan aktivitas. Tetapi kita kemudian disadarkan bahwa hidup kita
Bukan hanya itu, tapi yang terutama Kristus yang hidup di dalam kita, dan bahkan pikiran itu semuanya mengarahkan kita bahwa saya hidup sekarang, saya ingin menunjukkan bahwa Kristus yang hidup dalam hidup kita. Salah satu contoh real yang sangat ini ketika Tuhan Yesus ada di dunia, dia pernah menegur orang-orang yang beribadah, yang menggunakan tempat ibadah di halaman bait Allah itu berjualan. Marah, dan kemudian dia mengusir semuanya. Dia katakan, rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan menjadi sarang penyamun. Yang menarik di sini, apa yang kita renungkan dalam kehidupan kita? Pribadi kita yang sudah ditebus Kristus, sesungguhnya Roh Kudus diam di dalam kita, dan kita percaya Roh Kudus membantu kita untuk berdoa, dan juga Roh Kudus membantu kita untuk hidup-hidup yang benar sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Seringkali di sini dikatakan orang yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, dia mati, hidupnya sudah tersembunyi di dalam Allah. Apa yang menjadi pusat pikirannya, yang menguasai dirinya hanyalah Kristus. Dan Kristus itulah yang hadir di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita sekarang menghadapi satu problema atau pergumulan. Kita tidak beribadah di dalam ruang gereja, gedung ibadah. Pertanyaan yang sangat penting di dalam bagian ini. Apakah ketika kita tidak beribadah di gedung gereja dan kita sekarang di rumah masing-masing, lantas kita tidak merasakan bagaimana kehadiran Kristus? Orang selalu mengkultuskan gereja, gedung gereja dan sebagainya sebagai tempat yang sakral. Tetapi kehadiran Kristus bukan soal tempat itu. Tapi setiap orang yang percaya Kristus menyadari bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Dan dimanapun dia berada, di situ dia menghadirkan Kristus dalam hidupnya. Bapak Ibu, orang Kristen akan memancarkan siapa Kristus yang dia percaya. Kalau Kristus tidak nampak dalam kehidupan kita, ada pertanyaan besar. Benarkah Kristus hidup di dalam hidup kita? Benarkah dia menjadi Tuhan dalam hidup kita? Benarkah dia yang menguasai hidup kita? Bukankah banyak orang Kristen menjadi batu sandungan? Karena kehidupan yang tidak memuliakan Kristus, tidak memancarkan Kristus. Selalu mengajarkan kasih tetapi tidak bisa mengasihi. Dan sinilah hal-hal yang selalu menegur dan menyadarkan kita bahwa hidup kita tersembunyi di dalam Yesus. Dikatakan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan Paulus selalu merindukan itu. Biarlah Kristus dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi, apa yang orang lihat tentang hidup kita? Yang mereka lihat adalah Kristus, bukan kita. Tetapi disinilah pikiran-pikiran itu penting sekali. Orang yang berpikir perkara surgawi, hidupnya ada di dalam Kristus. Kemudian gambaran yang terakhir dikatakan dalam ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kedatangan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus memastikan Yesus Kristus naik ke surga dan Dia akan datang kembali. Apa yang digambarkan di sini membawa kepada kita tentang kemuliaannya. Bapak Ibu, kita melihat bahwa kemuliaan Yesus Kristus itu menjadi dasar bagi kita untuk semakin hari semakin bersemangat, bersukacita seperti nasihat di dalam kitab Korintus kepada jemaat. Hendaklah kamu giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Nah, dalam persekutuanmu,
dengan Tuhan, dalam pekerjaan Tuhan, tidak sia-sia. Kebangkitan Kristus itu yang memberikan bahwa pelayanan dan pekerjaan kita semuanya adalah bagian di mana kita sedang menantikan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan sama-sama bersyukur bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit. Dan ketika kita memikirkan perkara surgawi, hal inilah yang menjiwai, yang selalu kita hayati untuk memenuhi pikiran kita. Kematian Kristus, kematian terhadap dosa dan kebangkitannya untuk hidup yang baru. Dan itulah yang dikatakan bahwa orang yang sudah mengalami pengalaman bersama dengan Kristus, dia hidupnya dipenuhi dengan sukacita. Hidupnya memancarkan pribadi Kristus. Dan bahkan dia merindukan kemuliaan Kristus yang akan dinyatakan satu kali kelak. Mari kita berdoa. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita. Hari ini saya juga berdoa untuk semua kita di dalam perjuangan khususnya menghadapi COVID-19. Agar kita tetap setia dan berjuang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan yang terbaik. Bapa kami di surga, terima kasih, sungguh indah Engkau berbicara bagi kami pada saat ini. Pikiran kami bukan lagi pikiran duniawi, tetapi pikiran yang terarah kepada surgawi. Karena Kristus sudah mati menebus kami, dan bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kematian Kristus itulah yang memenuhi pikiran kami untuk tidak lagi berpikir tentang dosa, tidak lagi berpikir tentang perbudakan hawa nafsu dan sebagainya. Walaupun di sekitar kami begitu banyak godaan, tetapi kami tidak lagi tertuju kepada hal-hal itu. Sebaliknya kami merindukan sukacita surgawi itu. Kami merindukan Kristus semakin nyata dimuliakan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami juga penuh dengan semangat melayani, melakukan aktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang di dalamnya kami boleh melihat kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan. Sampai saatnya Tuhan Yesus datang, kami juga siap menyambutnya. Kami juga bersyukur di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, Corona ini Tuhan, kami tetap bersandar kepadamu, sebab hanya Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Beri kepada kami hikmat untuk dapat mengatasinya, baik mengikuti setiap anjuran pemerintah, maupun pribadi kami menjaga kesehatan, melindungi diri kami, memperkuat imun kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkaulah sumber perlindungan dan kekuatan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara yang berulang tahun di bulan Maret dan bulan April. Terima kasih setiap saudara-saudara yang kami bisa sebutkan namanya, untuk penginjil Asiana, untuk saudara Sony, untuk Bapak Duta Besar RI untuk Timor Leste, Bapak Sahat Sitorus, untuk saudara Nikita Sitorus, untuk Bapak Sudiharto, kemudian untuk Bapak Adi, juga buat Bapak Erwan. Terima kasih. Tanggal-tanggal yang mereka di mana Tuhan menambah usia bagi mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan. Bila mereka sedang dalam kondisi sulit, Tuhan berikan kekuatan untuk dapat berjuang. Berikan juga kepada mereka ya Tuhan semangat, khususnya di tengah-tengah situasi seperti ini. Tanggung jawab yang Tuhan percayakan tidak mudah, baik itu dalam pelayanan
baik itu di dalam usaha maupun tugas-tugas pemerintahan. Tuhan, Engkau lengkapi dan berkati setiap saudara-saudara kami yang kami kasihi ini. Biarlah tangan pengasihan Tuhan memberikan kepada mereka semangat berjuang, bahwa mereka tidak sia-sia di dalam hidup bersama dengan Kristus. Sukacita surgawi penuhi hati mereka ya Tuhan, sehingga bersama dengan keluarga mereka merasakan bagaimana Tuhan hadir, Tuhan memberkati secara jasmani dan secara rohani. Mereka mengalami hidup di mana Tuhan hadir dengan nyata dalam hidup mereka. Terpuji nama-Mu ya Bapa, ini doa dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.